Saya percaya bahwa setiap kali Tuhan melihat kerinduan di hati anak-anaknya, maka Tuhan melakukan seperti yang kita rindukan. Saya teringat satu kali seorang ibu memiliki seorang anak yang sakit. Dan ibu ini orang Kanaan, dia bukan seorang yang percaya. Yesus berkata, aku datang untuk orang Israel. Tapi ibu ini berkata, dan Yesus berkata bahwa ibu ini berkata kepada Yesus, anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kadang-kadang hidup kita, Tuhan rindukan, tidak hanya biasa. Seseorang diberikan berkat oleh Tuhan, bergantung seberapa kapasitasnya. Seberapa engkau haus dan lapar. Seberapa jauh engkau menginginkan Tuhan. Sebegitu yang Tuhan akan berikan. Amin. Nah, pada sore hari ini nama saya Joseph Hendrigo Mulia. Diperkenalkan tadi oleh Bapak Gembala. Terima kasih Bapak Gembala. Pak Pendeta Stephen bersama istri. Ya, kami sering ketemu dan ya beberapa kali ketemu, tapi rasanya kayak dekat. Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Stephen sama istrinya juga. Ya, di setiap kesempatan setelah COVID ini kami bertemu dan rasanya hati itu kayak keluarga, ya. Terima kasih, saya baru mengenal Bapak dari Pak Stephen bersama Ibu. Sebuah kehormatan melihat gembala ya yang sudah melayani di Siantar ya. Siantar bertahun-tahun. Saya tahu menggembalakan itu adalah panggilan yang luar biasa dan menggembalakan sampai akhir itu luar biasa. Dan hari ini beliau datang di Jakarta selama sudah hampir 2 tahun ya untuk bersama-sama dengan anaknya dan anak mantu. Baik, ketika saya berdoa buat pelayanan hari ini, saya diberi Tuhan tema open doors, pintu terbuka. Mengapa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan membuka pintu bagi setiap kita. Saudara, di Makassar ketika awal tahun Tuhan beri firman ini, rasanya kalau saudara masih mengingat, kita awal tahun masih segar, masih ada transisi antara COVID atau mau lepas COVID. Tapi selain itu ada banyak orang kehilangan pekerjaan, orang kehilangan bisnis, orang kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Drop. Dan di awal tahun Tuhan, waktu saya berdoa, aku akan membuka pintu bagi setiap jemaatku. Siapa yang rindu malam hari ini Tuhan membuka pintu bagimu. Amin. Dan yang saya lihat sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, baru pertengahan tahun, Tuhan melakukan banyak perkara. Dan saya percaya Tuhan akan juga melakukan lebih lagi buat jemaat di tempat ini. Mari lihat Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Karena waktu terbatas saya tidak memperkenalkan lebih panjang. Anda mengenal saya tidaklah penting, yang paling penting Anda mengenal Tuhan. Amin. Amin. Kadang-kadang saya KKR saudara di lapangan, baru-baru pergi ke Poso, dihadiri banyak orang dan ribuan orang sampai tempat penuh dan di luar lagi. Saya lupa perkenalkan nama. Orang tanya namanya siapa? Apa saya menyesal? Enggak. Yang penting orang mengambil firman dan dia pulang dengan diubahkan. Saudara ingat
Satu kali Yesus pergi ke Serambi Salomo di kolam Bethesda. Orang yang sakit itu, Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kenapa? Karena kuasa firman. Setelah itu Yesus pergi. Kalau kita zaman sekarang, apa yang kita lakukan? Kasih kartu nama. Kasih nomor rekening. Karena dia sudah disembuhkan 38 tahun. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Sampai dengan dia ketemu dengan orang itu. Ditanya, kenapa kamu bisa sembuh? Dia bilang, gak tahu. Ada seseorang yang menyembuhkan saya padahal ini hari Sabat. Dan Yesus berkata, itu orangnya. Dan dia bersaksi tentang Yesus. Dan dia membawa banyak jiwa datang. Tempat ini, kalau setiap kita bergerak, setiap kita menyaksikan kebaikan Tuhan, maka percayalah tempat ini terlalu kecil. Bahkan saudara akan pindah ke lantai atas. Ke lantai atas ya Pak? Ya, yang bisa nampung 300 orang, 400 orang. Amin? Amin saudara? Tapi yang kerja bukan hanya Bapak Gembala. Yang bersaksi adalah orang yang mengalami. Amin saudara? Setiap kita adalah saksi Kristus. Injil diberitakan, disaksikan, bukan di gereja, tapi di marketplace. Tidak cukup di gereja, di kantor saudara, di tempat Anda kerja. Saksikan kebaikan Tuhan atas hidupmu. Wahyu 3, thank you. Ayat yang ke-7. Maafkan saya kalau khotbah suka jalan-jalan ya. Kalau saudara masih ingat dulu, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu. Amin. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Firman Tuhan berkata, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Amin. Iblis tidak bisa menutup apa yang Tuhan sudah buka. Iblis tidak bisa membatalkan apa yang sudah Tuhan kerjakan buat gereja ini. Atas panggilan setiap kita, sekali dia memanggil kita, sekali dia membuka pintu, maka percaya dia akan membuka pintu dan tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Amin. Tidak ada seorang pun. Bahkan setan sekalipun tidak punya kuasa untuk bisa menutup apa yang Tuhan sudah buka. Kecuali di ayat yang ke-7, Tuhan yang menutupnya. Tapi kalau Tuhan yang membuka, tidak ada manusia yang dapat menutupnya. Amin. Ayat yang ke-7. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi ini bicara tentang kuasa yang dia berikan juga kepada setiap kita. Untuk membuka dan menutup. Kunci diberikan kepada saudara. Kuncinya letaknya di mana? Kunci itu letaknya di mulut kita, di perkataan kita. Ada banyak orang tanpa sadar dia membuka di hari Minggu pintu berkatnya.
Tapi di hari Senin, Selasa, Rabu, dia menutupnya dengan mulutnya yang sama. Oleh sebab itu, satu kali dia berdoa, Tuhan, aku percaya Engkau telah memberkati hidupku. Hari Senin dia datang, dia terima gaji, dan kemudian gajinya kurang. Dia berdoa, dia marah. Kenapa Tuhan Engkau jahat? Kenapa Tuhan ini terjadi? Bukankah aku sudah melayani Engkau? Dia menutup pintunya. Seorang ibu berdoa buat anaknya, pakai anakku, berkati anakku. Tapi besok lusa anaknya tidak menyenangkan hatinya. Anaknya masih kecil, dia berkata, kamu anak durhaka. Kalau kamu besar tidak berhasil. Saudara, kamu anak nakal, kamu bodoh. Dia menutup pintu berkat. Karena dari mulut yang sama bisa membuka, tapi dari mulut yang sama bisa menutup. Mulai ubah. Karena saudara tahu bahwa mulutmu itu penuh dengan kuasa. Saya lahir dari keluarga yang miskin. Waktu kecil ada tante saya di rumah kakek itu besar, cukup besar. Tapi ada 5 keluarga di sana, punya anak-anak semua 5 keluarga. Termasuk keluarga kami. Saya 5 bersaudara, anak paling tua. Tapi satu tante saya, mungkin karena saya kecil terlalu nakal. Sampai tante saya bilang, ini Hendrik paling nakal dia di antara semua. Awas nanti kalau dia besar, dia jadi pencuri. Dia jadi pembunuh. Macam-macam dia ngomongin. Masih baik kalau dia jadi tukang becak. Saudara, di sini gak ada becak ya. Di Makassar ada, sekarang bentor. Becak motor. Tapi mama saya peluk saya. Dan dia seperti seorang induk Raja Wali yang memeluk anak Raja Walinya. Dan dia bilang begini, jangan bicara seperti itu. Anakku akan menjadi anak yang sama seperti orang lain, bahkan lebih. Dia akan dipakai Tuhan, dia akan diberkati Tuhan. Tante saya bilang, kamu selalu membela dia. Tapi mama saya terus memperkatakan hal itu. Dan dia melihat buah dari perkataan dan imannya. Kenyataan bisa diubah. Keadaan bisa diubah. Waktu saudara tahu bahwa kunci itu ada dalam hidupmu lewat perkataan saudara. Seorang pengusaha tahu betapa pentingnya sebuah janji, komitmen. Begitu itu diucapkan oleh seorang punya integritas, seorang pengusaha, maka dia percaya paper itu tidak ada artinya nomor kesekian. Tapi yang paling penting apakah pengusaha itu bisa dipegang janjinya. Seorang hamba Tuhan tahu persis bahwa bagaimana perkataannya itu dipercayai dan dipegang oleh jemaat. Itulah kunci keberhasilan dari seseorang. Kalau kita tahu akan hal itu, terlebih ketika kita mengucapkan akan firman Tuhan, pintu itu terbuka bagi setiap orang yang percaya. Karena Yesus telah memegang kunci itu. Berhenti untuk memperkatakan yang negatif tentang keadaanmu, tentang dirimu, tentang keluargamu, tentang bisnismu. Saudara harus bangkit dan mulai memperkatakan. Ini bukan hanya praktek ketika hari Minggu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bermain musik, menjemput tamu, memberitakan firman. No! Tapi setiap hari, apakah engkau sedang membuka pintu atau akan menutupnya dengan perkataanmu? Saya berharap bahwa saudara dipulihkan Tuhan dan kau tahu di mulutku adalah kunci untuk membuka pintu bagiku. Amin saudara. Mari lihat Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Lukas pasal yang kelima ayat pertama sampai yang ketujuh. Ini cerita tentang Petrus yang kemudian Petrus ini bersama teman-temannya, rekan-rekannya gagal menjala ikan. Dan di tengah-tengah mereka gagal menjala ikan semalam-malaman. Yesus datang menjumpai mereka. Menarik apa yang Yesus lakukan. Saya berdoa bahwa peristiwa ini, apa yang ditulis oleh firman Tuhan,
Ini Petrus mengalami pintu terbuka dari orang yang gagal menjala ikan menjadi penjala ikan yang berhasil. Amin. Tapi bukan hanya itu saudara. Saudara lihat lebih. Mari lihat Lukas pasal yang kelima ayat pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saya tahan sebentar. Bagaimana agar saya mengalami pintu yang terbuka? Andaikan Petrus tidak mengizinkan Yesus naik ke atas perahu, maka tidak akan ada pintu yang terbuka hari itu. Bahkan dia tidak tahu bahwa hari itu adalah hari peristiwa yang paling penting. Karena itu akan mengubah seluruh kehidupan Petrus. Dari orang yang penjala ikan, dari seorang yang gagal, tapi menjadi seorang penjala manusia. Saudara, mari lihat apa yang Petrus lakukan. Dia mengizinkan Yesus naik ke atas perahunya. Apa artinya ini? Perahu itu bicara tentang kehidupan kita. Pak, saya sudah orang Kristen. Bukankah saya sudah berarti Yesus sudah ada dalam hidupku? Sabar sedikit saudara. Karena dari sini kita akan melihat bagaimana ketika Yesus ada dalam perahu seseorang. Karena menjadi Kristen, beragama Kristen, belum tentu saudara sungguh-sungguh mengundang Yesus dalam hati hidupmu. Waktu saudara mengundang Yesus dalam hidup saudara, itu artinya apa? Kendali atas hidupmu sudah bukan lagi engkau, tapi Tuhan. Kehendak hidupmu yang tadinya engkau bebas melakukan seturut kehendakmu, hari ini kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup saudara. Waktu saudara mengundang Yesus dalam hidup saudara, itu artinya apa? Dia yang memegang kemudi itu. Kehendaknya yang terjadi. Pertanyaannya, hari ini, sudahkah engkau mengundang Yesus masuk? Sudahkah dia yang pegang kendali? Anak saya namanya Ivan baru pulang dari Melbourne. Dan setelah dia pulang dari Melbourne, dia bilang ke saya seperti ini. Lewat satu masalah dan saya berkata, Ivan, Papa rasa engkau harus kenal Tuhan lebih. Jatuh cinta kepada Tuhan. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia jawab saya begini, Pak, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak berzina. Sekalipun teman-teman saya di Melbourne melakukan hal itu semua. Keadaan saya baik-baik saja. Tapi saya beritahu sama dia, kekristenan bukan hanya seperti itu. Tapi engkau sendiri mengalami Tuhan. Tuhan mau hatimu. Tuhan mau hidupmu. Dan lewat sebuah peristiwa, akhirnya apa? Dia menyerah. Saudara tahu dengan kepolosannya, kamarnya lantai 3, dia berlutut
dari lantai 1. Dia masuk ke dalam rumah kami rukoh, lantai 3 yang lalu, saudara. Dia ketok kepalanya, Tuhan. Setiap lantai dia berlutut. Ini Ibu Deborah pernah bermalam di rumah, Pak Yani juga pernah. Mereka berdua hamba Tuhan. Dan mereka lihat Ivan masih kecil, dia berlutut, saudara. Dan waktu dalam keadaan seperti itu, hari itu belum terjadi apa-apa. Tapi yang terjadi adalah perubahan. Dia mulai rindu untuk mengenal Tuhan lebih. Dia anak seorang pendeta loh. Anak saya. Papa saya pendeta, dia cucu seorang pendeta. Tapi sekalipun anak seorang pendeta, cucu seorang pendeta, bukan berarti dia sudah mengundang Yesus. Bukan berarti dia sudah mengenal Tuhan. Dan dia lewat peristiwa itu, dia berkata, Tuhan, aku belum mengenal. Sampai depan kamarnya, dia ketok pintu kamarnya begini dengan kepalanya. Sambil berlutut, saudara. Dia masuk ke kamar. Tapi saya tidak tahu sudah berapa hari dia lakukan itu. Tiba-tiba di kamarnya, dia mengalami Tuhan. Dia nyembah dan dia cerita ke saya. Itu seperti ada kabut. Tapi saya tahu seseorang ada di kamar saya. Dan dia berkata, ini yang papa saya maksud. Hadirat Tuhan. Dia nangis seperti anak kecil. Dia bertobat. Dia lihat semua keburukannya yang tadinya dia merasa bahwa dia tidak punya dosa. Dan hari itu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari itu hidupnya berubah. Hari itu dia mengalami breakthrough. Sebelumnya dia minta untuk dia pegang perusahaan. Tapi saya berdoa belum waktunya. Tapi waktu dia mengalami breakthrough, dia mengalami terobosan. Saudara, doanya dijawab oleh Tuhan di bulan itu yang pertama. Dan di bulan itu juga Tuhan suruh saya serahkan perusahaan pada dia. Buat dia kelola, sudah waktunya. Saudara, Tuhan tidak pernah menahan untuk memberkati kita. Tapi dia menunggu untuk hatimu benar-benar full untuk Tuhan. Karena tanpa hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, engkau tidak bisa menanggung beban yang lebih berat. Hatimu bisa melenceng ke sana. Baru-baru bulan ini, Ivan pindah rumahnya, rumah yang baru. Dia minta, Papa, yuk berdoa buat rumah kita, nyembah Tuhan. Dan saya hanya bisa bersyukur. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Karena kau memberkati anak ini. Kau pakai anak ini. Hari ini dia menjadi youth pastor di gereja. Dalam 1 bulan yang lalu, dalam 2 minggu, ada 48 orang jiwa baru yang mendaftar di gereja anak-anak muda. Hari itu di gereja, di kota-kota, di kampus-kampus dia mengembalakan. Hari ini dia punya banyak tim yang lain. Ketika saya lihat saudara, saya berkata mungkin harus Ivan yang khotbah ini. Anak muda, umur 28 tahun saudara ya. Ya saya juga masih muda. Baik, ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, yang poin yang kedua ayat yang keempat tadi. Saudara belajar untuk lebih dalam. Tadi pujian draw me deeper. Tarik aku lebih dalam Tuhan. Tarik aku lebih dalam.
Tapi tidak banyak orang mau lebih dalam. Karena lebih dalam itu artinya apa? Tidak terlihat apa yang kau lakukan. Karena lebih dalam itu artinya apa? Tidak terlihat hasil apa yang kau kerjakan. Karena lebih dalam itu artinya apa? Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan, tidak ada kekaguman, tidak ada seperti kelihatan prestasi yang terjadi. Itu lebih dalam. Tapi kalau Tuhan mengajarmu lebih dalam, saudara lihat di Jakarta ini bangunan yang tinggi. Kadang-kadang kita sudah lewat 1 bulan, kok belum ada bangunannya. Tapi mobil lalu lalang terus. 2 bulan belum ada, 3 bulan belum ada, berbulan-bulan belum ada. 1 tahun mungkin. Tapi setelah itu saudara lihat, bangunan itu terlihat sangat tinggi, lebih dari bangunan yang lain. Kenapa? Karena dia lebih dalam. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Biarkan engkau di bawah Tuhan lebih dalam. Biarkan Tuhan mengoreksi di dalammu saudara. Biar Tuhan membenahi yang di dalam sini. Karakter kita, motivasi kita. Yang di dalammu perlu untuk diubah oleh Tuhan. Jangan buru-buru untuk cepat-cepat diangkat oleh Tuhan. Mudah untuk Tuhan mengangkatmu. Tapi kalau bangunan fondasinya nggak kuat, begitu diangkat, ada angin badai, ambruk saudara. Firman Tuhan sudah berkata ada orang membangun rumah di atas pasir, ada yang membangun rumah di atas kayu, dan begitu ada badai, hancur. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas batu karang dan tidak dibangun dalam saudara. Seorang pemuji penyembah, seorang pendoa bukan lahir dari fasihnya berkata-kata, tapi dari kedalamanmu. Seorang pemberita firman, lahir dari kedalamanmu, lahir dari kehidupan saudara, itu yang mengimpartasi seseorang. Kalau kita inginkan seorang penyanyi, sewa aja artis. Mereka gak punya kedalaman. Tapi saudara dipilih untuk menjadi penyembah. Itu artinya apa? Orang yang deep, punya hubungan yang dalam. Dan apa yang saudara ucapkan, itulah kehidupanmu. Bedanya menyembah dengan jiwa dan menyembah dengan roh. Roh memiliki kedalaman dengan Tuhan. Di mana engkau punya waktu doa, di mana engkau punya waktu untuk merenungkan firman, di mana engkau bergaul dengan Tuhan, di mana engkau diubah. Dan saya mau berkata, tidak ada orang hamba Tuhan yang dipakai dengan Tuhan begitu luar biasa tanpa punya keintiman dan kedalaman. Satu tempat yang di mana Tuhan memakainya yaitu di dapur doa. Sukai keintiman. Karena di sanalah Tuhan memprosesmu. Di sanalah Tuhan membentukmu. Di sanalah Tuhan bicara. Di sanalah Tuhan menyatakan isi hatinya. Dan di sanalah Tuhan beri urapan kemampuannya untuk kau melakukan seperti yang Tuhan mau. Jangan pernah kehilangan keintiman karena engkau akan kehilangan power. Wow. Tapi sekali lagi, tidak banyak orang yang suka dengan kedalaman. Kecuali engkau jatuh cinta dan mengenal dia. Ivan, ketika saya melihat dia dipakai Tuhan, saya aja bisa naikkan syukur dan saya berkata Tuhan, bahwa dia lebih dalam. Bahwa keluarga kami lebih dalam. Karena saya tahu semakin Tuhan akan memakai, butuh semakin dalam. Semakin dalam
semakin dalam. Dan Tuhan akan bawa engkau. Seberapa engkau dalam dengan Tuhan, seberapa Tuhan bawa peninggian atas hidupmu. Saudara pernah lihat orang yang baru dipakai kemudian cepat-cepat diangkat oleh Tuhan, baru percaya Yesus langsung diundang kemana-mana tanpa sebuah fondasi yang kuat. Di mana hari ini? Kembali ke kehidupan yang lama. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan, tidak punya kedalaman. Gereja Tuhan harus mempersiapkan orang untuk punya kedalaman. Yesus berkata, tebarkan jalan ke tempat yang dalam. Saudara ingin mengalami sebuah terobosan, buat perahumu ke tempat yang dalam. Tapi mereka berkata, sudah semalam-malaman kami menangkap ikan. Apa yang membedakan semalam-malaman dengan hari ini? Sepertinya Tuhan salah waktu. Harusnya Tuhan datang pada malam hari. Kalau saudara pergi ke Galilea, siang hari itu tidak ada ikan di atas. Bagaimana mau menjala? Ikannya turun ke bawah. Jadi ikan itu naik waktu malam hari. Karena tidak panas. Jadi tidak mungkin jala itu bisa terisi ikan pada siang hari. Waktu Tuhan seringkali terbalik dengan waktu manusia. Cara Tuhan seringkali terbalik dengan apa yang kita pikirkan. Tebarkan jalanmu. Di waktu COVID orang semua tutup gereja. Tuhan suruh saya buka gereja keliling Indonesia. Dalam 3 tahun ada 50 gereja lebih yang dibangun. Mulai dari awal. Kok gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Lihat waktunya. Saya pengusaha juga, rumah makan kecil-kecilan. Di waktu COVID, kami buka rumah makan all you can eat Sogogi. Di sini ada juga beberapa. Orang berkata semua bisnis lagi ditutup. Bukankah itu waktu yang salah? Tapi Tuhan bilang buka. Anda mau tahu? Saudara, kita buka hari ini sudah ke-8 rumah makan Sogogi. Dan semuanya break even point-nya di bawah 1 tahun. Penuh setiap kali dibuka. Lihat waktu Tuhan, cara Tuhan selalu berbeda ketika Tuhan membuka pintu. Tapi dibutuhkan yang namanya apa? Deeper. Karena kalau engkau tidak mengenal Dia lebih dalam dari sebelumnya, maka berkatmu juga akan sama. Kalau cara saudara beribadah sama bertahun-tahun, saya mau berkata hasilnya juga akan sama. Cara pengiringan Tuhan kita bertahun-tahun sama, cara pelayanan kita bertahun-tahun sama, hasilnya akan sama. Hasil akan berbeda waktu saudara mulai mengizinkan untuk lebih dalam dengan Tuhan. Amin. Petrus berkata, sudah semalam-malaman kami tidak menangkap ikan. Tapi dia tidak, weker saya udah bunyi nih. Saya sampai jam berapa nih Pak? Saya kasih weker nih 30 menit. Hah? Lanjut, saya kasih weker 30 menit saudara. Karena saya belum masuk ke poin-poin pentingnya. Ya. Baik. Kadang-kadang kita ini seperti Petrus. Argumen kita yang kita keluarkan.
pikiran kita yang fakta-fakta kita keluarkan. Itu seperti blok yang membatasi Tuhan bekerja. Karena kau pakai logikamu, tidak memakai iman saudara. Tapi Petrus tidak berhenti di sana. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Wow. Dia tidak menyerah. Poin yang ketiga, ketika bagaimana Tuhan membuka pintu. Taat dan jangan pernah menyerah atas keadaan. Amin. Amin saudara. Seseorang harus mentaati Tuhan untuk sebuah pintu yang terbuka. Saudara bisa dengarkan pendapat orang, tapi Anda harus lebih mendengarkan pendapat Tuhan. Perkataan Tuhan. Orang yang tidak punya keintiman, deeper, maka yang terjadi dia akan lebih mendengarkan pendapat orang. Waktu saya akan membuka restoran, orang-orang berbicara kepada saya, kali ini Pak Gem pasti salah. Kenapa? COVID. Anda mau tahu? Pemerintah melarang untuk membuka di lantai bawah. Jadi di lantai bawah saya tutup saudara. Kebetulan 3 lantai tempatnya. Jadi lantai bawah kasih nyala 1 lampu. Tapi orang makan lantai 2 sampai penuh. Sampai antri. Sampai ada yang makan sampai berdiri. Saudara. Lihat. Kalau saudara punya kedalaman dengan Tuhan. Caramu akan berbeda. Tidak cukup 1, waktu yang kedua. Ivan maunya 1 ruko saja. Tapi ketika kami mau tanda tangan tidak jadi. Tiba-tiba saya ketemu dengan ada 4 ruko. Dan ruko itu mau di take over. Dia bangun 5 miliar. Kitchennya saja 1 miliar lebih. Saudara, dia kontrak 5 tahun, dia baru pakai 2,5 tahun. Dan saya ketemu dengan orangnya. Dan dia tanya, Bapak mau berapa? Singkat cerita, Anda mau tahu? Dia hanya memberikan 4 ruko 700 juta. 2,5 tahun. Dan 2,5 tahun yang lain juga 700 juta. 1,45 tahun. Hanya dalam waktu 5 bulan, lunas semua. Deep me deeper. Saya bukan hanya cerita tentang pekerjaan Tuhan. Karena saya lihat banyak anak-anak yang saya lihat di sini orang-orang kerja. Saudara, bahkan di marketplace ketika engkau bekerja, engkau berusaha, engkau ada di dalam pekerjaanmu. Saudara butuh untuk deeper dengan Tuhan. Butuh kedalaman. Karena Tuhan akan menuntunmu. Itulah yang membedakan saudara dengan orang lain. Karena ada hikmat Tuhan atasmu saudara. Dan waktu saudara mentaati, kuasanya bekerja atas saudara. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara, kalau saudara baca lanjutannya, mereka bukan hanya mengalami terobosan dari kegagalannya dan mendapat banyak ikan. Tapi mereka mengikut Tuhan menjadi penjala manusia. Saya mau berkata, waktu kau izinkan Tuhan masuk dalam hidupmu dan kau mau lebih dalam dengan Tuhan, maka yang terjadi Tuhan akan melakukan lebih dari apa yang kau pikirkan dan bayangkan. Dia akan mengangkatmu higher. Dia akan mengangkatmu naik tinggi. Saya ingin memberi satu encourage tantangan saudara untuk deeper dengan Tuhan. Untuk lebih dalam dengan Tuhan.
Jangan hanya biasa-biasa. No. No. Tuhan mau setiap kita deeper. Bawa perahumu lebih dalam. Maka engkau akan lihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya dari seorang pengkhotbah yang bahkan berdiri, saya berkhotbah begitu jelek. Awal saya berkhotbah, saudara. Saya tidak pandai bicara. Saya gemetar. Tapi hari ini, saya melihat Tuhan bekerja. Seperti apa yang Tuhan katakan. Ribuan dan ribuan orang Tuhan bawa datang. Itu kita mau belajar untuk mengikuti Tuhan. Pertanyaannya, kapan terakhir Tuhan bicara padamu? Kapan terakhir engkau mentaati Dia? Kapan terakhir engkau total percaya kepadanya? Karena ada banyak orang mengundang Yesus dalam hidupnya, tapi dia yang tetap pegang kendali. Benar gak, saudara? Benar gak? Oleh sebab itu tidak ada sesuatu. Roh Kudus ada dalam hidup kita, tapi saudara anggurin. Tuhan suruh lakukan ini, mau, gak mau. Nanti tuh orang bilang kita aneh. Aduh, itu biaya besar. Satu kali saya belajar, saudara. Belajar. Satu kali Pak Petrus Agung, itu Bapak rohani saya, ke Makassar setelah buat KKR di Semarang, baptis 1000 orang setelah KKR, lewat drama 28 artis. Dia telepon ke saya dan dia berkata, Hendrik, mau nggak buat KKR di Makassar? Saya pikir pasti biaya dari beliau. Saya bilang mau Pak, mau. Kemudian tutup telepon, saya mulai rasa, wah ini saya mesti clear, tanya dulu. Ini biaya dari mana? Sebab 28 artis, saudara. Ini PK-nya, hotelnya dan yang lain. Ini buat drama. Dan dia berkata undang ribuan orang. Kepikiran saya gedung Manunggal 1.500. Anda tahu hari itu jemaat kurang lebih ya begini, nggak cukup 50 orang. Mau buat 1.500. Anggaran biaya 250 juta. Dan ternyata lebih dari itu. Tiba-tiba saya telepon lah Pak Victor. Wakilnya, saya berkata, Pak Victor boleh tanya. Pak Agung bicara untuk 2 minggu lagi, 15 hari akan datang. Saya mau tanya biayanya dari mana Pak? Dia beritahu jawabannya membuat saya shock. Itu artinya biayanya dari Makassar. Saudara, saya mulai bicara ke istri. Istri bilang tidak ada uang kas. Saya bicara ke orang yang lain. Dia bilang, Pak, dari mana jiwa-jiwa datang? Tapi saya berlutut dan bertanya pada Tuhan. Tuhan tidak bicara. Saya baru belajar. Tapi saya tahu Bapak rohaniku dipakai Tuhan. Tidak mungkin sembarangan dia tulis saya. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya bilang ke dia. Saya telepon, Pak, saya siap. Tolong bantu doa. Saudara, saya nggak punya uang. Tuhan suruh saya bayar harga apa? Puasa. 14 hari tidak makan, tidak minum, saking saya gemetarnya. 14 hari
Sampai dengan artisnya datang, saya ajak makan seafood, saya cuma nonton, lihat. Pekerjaan Tuhan tidak pernah dilakukan dengan kekuatan kita. Pekerjaan Tuhan tidak pernah dilakukan dengan cara manusia. Karena yang mengubah, yang membuat terobosan itu Tuhan. Saudara mau tahu, sampai dengan selesai malah surplus. Orang-orang datang bahkan kaca pecah karena full orang. Dan kebanyakan adalah dari berbagai macam orang. Berbagai macam suku. Sudah tidak tahu agamanya apa, tapi mereka datang berdesak-desakan. Dan waktu acara itu cerita tentang anak yang terhilang, orang datang, dia maju ke depan. Dan mereka menerima Tuhan. Saya berlutut dan saya menangis. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Hari itu pertama kali saya belajar. Kadang-kadang. Dan kemudian setelah itu saya berdoa, saya menangis. Baru Tuhan bicara. Ketaatan membawa pintu terbuka. Saudara, saya percaya bahwa gereja ini Tuhan akan buat terobosan. Doa gembalamu, ibu gembala, semua. Dan saya berdoa, saudara akan mengalami itu. Dengan cepat bagaimana ketika pintu terbuka, Anda akan berhasil dan orang lain gagal. Di tengah-tengah orang lain gagal, Anda berhasil. Ada dua perahu Petrus berhasil. Waktu Ishak menabur waktu masa kekeringan. Tapi waktu itu Ishak menabur dan dia menuai 100 kali ganda di Kejadian 26 ayat 14 sampai 16. Saudara baca 12 sampai 14. Ketika pintu terbuka, saudara tidak bisa mengatasinya sendiri. Petrus memanggil perahu yang lain. Karena Tuhan memberi lebih dari cukup. Waktu pintu terbuka, Tuhan abundance, kelimpahan terjadi. Abundance saudara, kelimpahan terjadi. Ketika pintu berkat terbuka, saudara tidak bisa menyembunyikan bahkan apa yang Tuhan kerjakan. Di rumah Obed-Edom di 2 Samuel 6 ayat 11 dan 12. Mereka diberkati selama 3 bulan. Tabut Allah ada di dalam rumah Obed-Edom. Firman Tuhan berkata, rumah Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Bahkan tabut itu hanya 3 bulan. Tapi sepanjang hidup mereka, Obed-Edom diberkati dan seisi keluarganya. Apa yang membuat dia berkati? Tabut Tuhan. Tapi tabut Tuhan yang sama diangkat oleh Daud. Dipegang oleh Usa, membuat Usa mati. Berarti harus tahu bagaimana caranya untuk memperlakukan tabut Tuhan. Tabut Tuhan bicara tentang apa? Hadirat Tuhan. Sorry saya mau bilang. Ada banyak orang yang tidak mengerti di tahap ini. Dia berpikir yang penting kita beribadah, pasti ada berkat. No. Sorry. Kalau engkau tidak tahu bagaimana sefrekuensi dengan Tuhan. Bagaimana hidupmu berpadanan dengan Injil. Bagaimana hidupmu sama dengan hatinya. Yang terjadi bisa saja kematian rohani. Ada berapa banyak orang melayani tapi dia merasa kering.
Ada berapa banyak orang yang melayani dan dia merasa, kok Tuhan begini? Kosong. Karena mereka nggak tahu bagaimana hidup di hadapan tabut Tuhan. Wow. Saudara Obed-Edom, dalam terjemahan yang lain, dia menaruh tabut Tuhan itu bukan di pinggir rumahnya, bukan di pojok. Firman Tuhan. Memang di 2 Samuel itu menerjemahkannya sangat terbatas karena ayat itu. Tapi saudara kalau membaca firman, saudara baca kitab aslinya dan kitab yang lain, maka saudara akan temukan, saya tidak bisa membahasnya karena akan panjang saudara. Tapi dia menaruh di center, di pusat dari rumah Obed-Edom. Inilah alasan kenapa Obed-Edom diberkati. Saudara, Yesus, saudara taruh di mana? Untuk Obed-Edom menaruh tabut Tuhan itu di rumahnya, dia harus menyingkirkan barang-barang yang lain. Yang tadinya itu yang paling penting di rumahnya. Dia harus menyingkirkan hal-hal yang lain di hidupnya. Dan itu yang menjadi paling penting. Pertanyakan ke diri kita, siapa yang paling penting di hidupmu? Seberapa pentingkah Tuhan? Seberapa pentingkah mentaati Tuhan? Ataukah engkau telah berhenti untuk mentaatinya? Dan kau mulai mengisi yang lainnya dan menyingkirkan dia. Tabut Tuhan tidak pernah bisa ditaruh di atas kereta walaupun dia kereta raja. Kalau hari ini kereta, mungkin mobilnya Rolls Royce, mungkin Bentley atau mobil yang ratusan miliar. Saya mau berkata tidak pernah tabut Tuhan bisa ditaruh, dibawa oleh kereta itu. Karena tabut Tuhan harus dipikul oleh 4 orang. Dan itu artinya apa? Diangkat. Yesus harus ditinggikan. Bukan berarti pujian, aku tinggikan kau. No. Perilaku kita, apakah kita meninggikan Tuhan? Dan Daud ketika dia membawa tabut Tuhan lagi dari rumah Obed-Edom, dia menyembeli domba dan dia menginjak darah itu. Dan setiap 6 langkah di telapak kakinya ada darah. Dan dia melangkah setiap 6 langkah. Dan langkah ke-7 dia menyembelih lagi. Itu artinya apa saudara? Waktu dia mengangkat tabut Tuhan, dia meninggikan Tuhan. Tapi ada korban. 6 hari di marketplace. 6 hari di rumahmu. 6 hari di bisnismu. 6 hari di pekerjaanmu. Adakah korban yang kau bawa? Ini banyak orang yang gak suka. Banyak orang hanya Kristen. Tapi not reality di 6 harinya. Saya baru-baru kerja pabrik nikel saudara, tambang. Saya punya tambang legal. Tapi waktu saya masuk kerja tambang nikel, saya bilang Tuhan dah cocok. Saya berhenti, tidak mengirim. Dan akhirnya orang membeli saya punya. Saya jual semua. Kenapa? Karena tidak cocok dengan firman. Buat saya. Gak bisa kasih orang sogok kini, sogok sana. No. Dan saya berkata enggak. Pengurapan Tuhan jauh lebih mahal. Saya harus berdarah. Anda mau pengurapan? Anda pikir harganya murah? No. Tuhan gak bisa dimainkan. Simpson pernah main-main dengan pengurapan Tuhan. Pergi. Saul pernah main-main dengan pengurapan pergi. Jadi ketika saudara mau melayani Tuhan, saudara pastikan hidupmu setiap hari ada korban, ketaatan. Dagingmu pasti mati, itu tidak enak pasti. Orang yang hidup dengan Tuhan
dagingnya harus mati. Dan itu tidak enak. Amin. Saya berdoa bahwa ketika pintu terbuka, Anda mengalami terobosan. Saya berhenti firman Tuhan sampai di sini, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Shikarabakayashana. Kiranata kaya shikir. Ketika pintu terbuka, saudara akan memberkati teman-temanmu. Petrus memberkati teman-temannya, perahu yang lain. Ketika pintu terbuka, musuh saudara akan mencari bantuan pada saudara. Ishak ketika dia makmur, bahkan orang-orang datang untuk memohon bantuan kepadanya. Dan saya memberi sebuah peringatan. Ingat kepada siapa yang memberi Anda kunci. Ketika pintu itu terbuka. Tuhan. Karena kalau saudara melupakan Tuhan, Dia memberimu kunci, tapi Dia juga bisa menutupnya. Itu pernah terjadi pada Efraim. Awalnya Efraim diberkati 10 kali lipat dari saudaranya Manasye. Tapi dia membiarkan kesombongan dan dia membuat berhala di hadapan Tuhan. Sehingga berkat kesulungan itu turun pada saudaranya. Mari belajar sama-sama saudara. Saya terus belajar. Semakin Tuhan pakai, semakin Tuhan kita belajar sama-sama. Kirabakaya shakarabakaya shan. Koreneteke ashekiraboko nataka. Mari sembah Tuhan masing-masing. Naikkan pujian, kau kusembah, kau kusembah. Kau kusembah. Mari katakan kau kusembah. Mari WL bantu saya. Kita sembah Tuhan sama-sama. Katakan kau kusembah. Oh Tuhan, katakan kau kusembah. Kau kusembah. Kau kusembah. Oh Tuhan, katakan kau kusembah. Katakan kau kusembah. Saudara,
biarkan Tuhan membuka pintu bagimu dan Dia memberikan kunci bagimu. Oh Tuhan, katakan Kau kusembah. Yes Lord, Kau kusembah. Kau kusembah. Kusembah. Oh Tuhan, Kau kusembah. Kau kusembah. Kau kusembah. Kusembah. Baik, saya tadi minta izin kepada Bapak Gembala Saudara, apakah ada waktu untuk beberapa orang yang saudara mungkin butuh untuk didoakan. Dan firman ini untukmu. Waktu kau dengarkan firman seperti rohmu bergelora, Tuhan akan membuka pintu bagimu. Dan saudara yang mau didoakan, boleh maju ke depan sambil pujian dinaikkan. Saudara yang rindu, mari maju ke depan. Shikira Bokin Natakaya Shana. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini waktunya. Tuhan rindu memakaimu lebih. Tuhan rindu untuk mengangkatmu lebih. Tuhan rindu untuk mengurapi saudara lebih. Tuhan, katakan Kau kusembah. Kau kusembah.